Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama berdoa di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita percaya hadirat Tuhan ada di dalam setiap kita. Dan hari ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hadirat Tuhan ada di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan hari ini setiap doa-doa yang kami naikkan itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk boleh datang membawa persembahan yang terbaik, nyanyian yang terbaik yang kami bawa dari dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Dia. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman-Mu ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan.
kehidupan kami. Yes, God. Lembah yang kelam kami lewati bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami hari ini menyatakan bahwa Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Hanya Kaulah yang kami rindukan. Hanya Kaulah yang kami perlukan Tuhan. Selain Kau tiada yang
kami yang Namamu perkasa, di Allah kami yang hidupku, hebat. Tuhan. Terpujilah namamu Tiada Tuhan. yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, hanya Kau satu-satunya, Allahku yang perkasa, Allahku yang mengasihiku. Sembah Kau, Tuhan, selama-lamanya. Ku katakan tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, Tuhan. Katakan kepadamu tiada yang lain, dalam kerinduanku, dalam segalanya, dalam hidupku. Terpujilah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau selama-lamanya, Tuhan. Ku nyatakan padamu, Allahku yang perkasa, Allahku yang setia, yang menyediakan segala kebutuhanku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Kau selama-lamanya, Tuhan, yang ku rindukan, yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, satu-satunya dalam hatiku. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau katakan kepadamu Tuhan, hanya Kaulah yang kami rindukan, hanya Kaulah yang kami cinta Tuhan. Tiada yang lain. Kerinduan kami adalah untuk mengenal-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa setiap kami hari ini, di masa-masa ini Tuhan, biarlah kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengatakan bahwa kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami, dan kami percaya Engkau mengasihi kami juga dengan segala keberadaan dan keterbatasan kami, sebab kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang Kau cintai Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kembali lagi kami datang kepadamu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Sebab untuk itulah kami hidup. Untuk meninggikan nama-Mu dan mengagungkan-Mu dan memuliakan-Mu. Untuk memperkenalkan nama-Mu yang ajaib dan luar biasa. Seperti firman-Mu berkata, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Demikianlah keberadaan hidup kami. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami adalah makhluk-makhluk surgawi yang Tuhan tempatkan di atas muka bumi ini. Sekalipun kami terdiri dari darah dan daging, tetapi kami sudah ditebus oleh darah-Mu, disucikan dan dikuduskan, dan dilayakkan menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dipakai menjadi terang dan garam dunia ini. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berkati seluruh juga umat-Mu yang bersama-sama dengan kami, beribadah bersama kami dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia, penyertaan, kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah semua umat Tuhan dikuatkan dari sehari ke sehari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bapa sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah doa kita yang setiap minggu biasanya kita lakukan pada hari Sabtu. Nah saudara, temanya hari ini adalah bagaimana kita berubah ya menjadi serupa dengan Kristus lewat pembaharuan pikiran kita. Ya, pembaharuan budinya kita. Jadi bagaimana kita mengalami
pembaharuan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, di dalam ayat ini secara sederhana dikatakan kepada kita, bagaimana kita mendedikasikan, mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah. Saudaraku, Allah berdiam di dalam diri kita. Karena Allah kudus, maka kita juga saudaraku, kudus saudaraku. Ya, pada zaman dulu saudaraku, tempat bait Allah itu, tempat kediaman Allah itu adalah tempat yang luar biasa. Saudaraku, tempat di mana itu dikuduskan saudaraku. Orang tidak berani melakukan hal-hal yang jahat di dalam ruangan kudus dan maha kudusnya Allah, saudaraku. Tetapi tahukah saudaraku bahwa hari ini dikatakan bahwa tubuh kita adalah saudaraku bait Allah. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, saudaraku. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudaraku ya. Jadi kita perlu mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Kita tidak lagi mempergunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman untuk melakukan perkara-perkara yang jahat, untuk melakukan perkara-perkara yang najis. Tapi mari kita sama-sama berkata, Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Anggota-anggota tubuh, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, perasaan kita, saudaraku, seluruhnya kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan firman Tuhan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa disebut sebagai ibadah yang sejati. Mengunjungi janda-janda dan anak yatim, memberkati mereka, itu juga disebut sebagai ibadah yang sejati. Nah saudaraku, begitu luar biasanya. Demikian juga ketika kita mempersembahkan tubuh kita, saudaraku, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu juga adalah ibadah yang sejati. Ya, nah jadi mari jemaat Tuhan yang kekasih, ya mari sama-sama kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Setiap hari kita bisa berkata, Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu. Ya, ketika kita bangun pagi, mari biar kita selalu mengucapkan kata-kata ini. Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Nah, setiap pagi ketika kita bangun pagi, saudara, ya kita perlu mengucapkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga saudaraku setiap hari, saudaraku, ya hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seluruh aktivitas kita, ya kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga mengingatkan saudaraku, ya apalagi saudaraku kita bertemu dengan orang-orang di tempat pekerjaan kita, orang-orang di sekeliling kita perlu berdoa supaya apa? Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, biar lewat perbuatanmu yang baik, ya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan, saudara. Saudara, saya mengingat seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang pengkhotbah, dia juga bukan seorang melayani di atas mimbar seperti yang kami di tempat ini lakukan. Tapi dia adalah orang yang sederhana, saudaraku. Dia adalah seorang yang hidup sederhana. Tadinya dia adalah seorang tentara, tapi akhirnya dia tukang cuci piring, saudaraku. Ya, di sebuah tempat, saya lupa saudaraku. Nah tapi tahukah saudaraku bahwa Brother Lawrence ini saudaraku, setiap hari mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Dia adalah orang yang sehari-hari itu berkomunikasi dengan Allah di dalam kehidupannya. Pada waktu dia melakukan apapun,
Dia adalah seorang yang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi dia saudaraku menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak Tuhan, bagi banyak hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, bahwa ibadah itu saudaraku bukan hanya adalah sebuah korban pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi itu adalah persembahan hidup kita sehari-hari, persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Nah, kalau kita mau mempersembahkan, itu akan dimungkinkan mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau kita saudaraku senantiasa menyadari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak lagi punya kecenderungan untuk memakai tubuh kita sebagai alat kelaliman di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ayat yang pertama dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, saudara. Ya. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Paulus di dalam kitab Efesus juga mengingatkan begini, saudara. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kamu sudah mengenal Allah. Ya, ini ditulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Paulus mengingatkan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, karena kecenderungan kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah itu besar sekali. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal Allah, seperti saya saudaraku mengenal Allah, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, mengenal Allah yang hidup, mengalami pembaharuan kehidupan, mengalami pertobatan pada waktu saya usia 20 tahun. Tetapi 20 tahun sebelumnya, saya adalah, menurut ayat ini, orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun saya beragama Kristen, sekalipun sejak lahir saya adalah Kristen, sekalipun nama saya ada di dalam Alkitab, tetapi sesungguhnya saya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Gaya hidup saya, cara hidup saya, pola pikir saya, cara pandang saya, itu sama dengan dunia ini. Enggak berbeda, saudara. Itulah sebabnya saudaraku, ketika kita sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, roh kita dikuduskan dan roh kita ditinggali oleh Allah. Tetapi enggak berhenti sampai di situ saudaraku, kita harus mengalami apa? Pembaharuan pikiran terus menerus. Ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ulat, saudaraku, itu adalah kehidupan saya yang lama. Saudaraku, ulat itu begitu menjijikkan, saudaraku, bagi banyak orang, saudara. Nah, saudaraku, setelah kita mengalami kelahiran baru, kita harus mengalami metamorfose, saudaraku. Dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah, saudaraku, itu adalah seperti apa yang Allah Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah saudaraku berhenti hanya lahir baru, tetapi saudara tidak mengalami pembaharuan pikiran. Saudaraku, banyak sekali orang saudaraku di dalam kehidupannya tidak mengalami pembaharuan pikiran. Saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya menganjurkan kita semua supaya setiap hari saudaraku kita memiliki waktu apa? Waktu membaca firman Tuhan dan waktu berdoa. Paling tidak saudara, saudara memiliki satu ayat di dalam pikiran saudara. Ya,
saudara lihat. 5-10 menit pertama ketika engkau bangun pagi, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, itu akan menentukan seperti apa hidupmu sepanjang hari itu. Benar loh saudara. 5-10 menit pertama ketika engkau bangun pagi, yang menentukan hidupmu adalah apa? Apakah kualitas pikiranmu, saudara? Jangan heran saudara, banyak orang satu hari kualitas hidupnya saudaraku seperti membosankan, jenuh, ya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena ketika dia bangun pagi, dia mengizinkan pikiran apa saja yang pop up di dalam pikirannya menjadi perenungannya sepanjang hari itu. Makanya jangan heran saudaraku, ya, saudara, banyak orang hidup, orang Kristen tidak mengalami sukacita. Kenapa? Pikiran yang pop up dia izinkan untuk menguasai hidupnya sepanjang hari. Itulah sebabnya saudaraku, sama seperti ketika engkau tidur. Ya, ketenangan, kedamaianmu sebelum engkau tidur tergantung apa yang memenuhi pikiranmu. Jadi ingat, 5-10 menit pertama ketika engkau bangun pagi dan 5-10 menit sebelum engkau tidur, apa yang kau pikirkan itu akan mempengaruhi kualitas hidupmu sepanjang hari dan kualitas tidurmu sepanjang malam. Seseorang berkata saudara, bahwa kita berpikir sekitar 60.000 hingga 80.000 sekali setiap hari. Bayangkan 60.000, bayangkan bangun pagi itu udah berapa ratus yang muncul di dalam pemikiran kita saudara. Ya, saudaraku, itu berseliweran di dalam pemikiran kita. Ya, berarti saudaraku apa? Ya, kualitas pikiran kita, bagaimana itu akan mempengaruhi bagaimana kita merasa dan bertindak hari itu. Dikatakan begini, dialog internal dalam pikiran kita mempengaruhi sejarah perjalanan hidup kita. Pikiran kita dapat menolong kita menuju keberhasilan menjadi anak-anak Tuhan, atau pikiran kita akan membelenggu kita, ya, untuk mengubah hidup kita. Jadi untuk mengubah hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah ubah pikiran kita. Apa yang kami alami saudaraku di dalam kehidupan kami. Nah, istri saya saudaraku suka sekali, dia cepat bangun pagi. Ketika dia bangun pagi dia langsung buka Alkitab, dia langsung memuji menyembah Tuhan. Ya, makanya saudaraku dia selalu on fire dalam kehidupannya saudara. Ya, saudaraku, saya biasakan begini, sebelum saya berdoa, saya baca satu ayat firman Tuhan saja. Ya, kadang-kadang saudaraku saya dengarkan khotbah dulu sebentar saudaraku, atau saya baca 1-2 ayat, lalu saya renungkan saudara. Ya, ketika saya merenungkan saya semakin bergairah. Bayangkan situasi harinya bisa sama. Ya, kalau situasi harinya sama saudaraku, yang harus berbeda mengubah pola hidup, mengubah kualitas hidup kita apa? Pikiran kita, saudara. Ya, pandemi corona ini belum selesai, masih sama saudara. Tapi yang membedakan hidup orang apa? Cara berpikirnya, itu yang membedakan orang itu saudara. Makanya pagi-pagi saudara ketika engkau bangun, perbaharui kualitas pikiranmu. Iblis akan saudaraku banyak berbicara kepadamu dengan ide-ide atau pikiran-pikiran yang melemahkan engkau saudaraku. Ya, jangan izinkan pikiran-pikiran itu yang mengontrol engkau saudara. Ingat, dalam hidup ini ada 2 pilihan saudaraku. Kita mengizinkan pikiran-pikiran yang pop up dalam pikiran kita mengontrol kita. Atau kita bisa berkata, tidak, saya tidak izinkan pikiran ini.
Mengontrol pikiranku. Aku tidak mengizinkan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran sia-sia? Pikiran sia-sia itu bukan cuma pikiran cabul. Pikiran sia-sia itu bukan cuma pikiran porno. Pikiran sia-sia itu bukan cuma pikiran najis. Tetapi pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang tidak membangun hidupmu. Coba saudara. Ya, asumsi-asumsimu terhadap orang lain. Ya, apalagi apa yang orang pikirkan tentang saya? Aduh saudaraku, banyak sekali saudara. Kita kadang-kadang bertindak saudaraku berdasarkan apa? Apa pikiran orang tentang kita saudara. Wah, banyak orang hidupnya disiksa dari apa? Apa pikirannya tentang saya? Wah saudaraku, jadi saudaraku bertindak padahal orang lain gak mikir apa-apa tentang saudara. Tetapi saudara punya asumsi bahwa saudara orang lain memikirkan saudara seperti itu. Padahal orang lain sama sekali gak berpikir. Bayangkan saudaraku. Oh kayaknya rasa-rasanya itu yang bahaya. Kayaknya rasa-rasanya dia begini kepada saya. Kayaknya rasa-rasanya, aduh hidup itu seperti itu capek saudara. Lalu saudara pikiran saudara mulai beranak pinak, ujungnya apa? Stres. Pilihan ada dua. Kau mengizinkan pikiran itu mengontrol engkau, atau engkau mengambil alih hidupmu dan berkata, pikiran ini enggak boleh ada di dalam pikiranku. Nah, jadi pikiran sia-sia adalah semua pemikiran yang tidak membangun imanmu, tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua itu namanya pikiran yang sia-sia. Jadi saudara setiap hari ambil kontrol atas pikiranmu. Disiplinkan pikiranmu, penting sekali saudara. Disiplinkan pikiranmu. Untuk apa? Ya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu bukan tugasnya Tuhan, itu tugasnya kita saudara. Ya, saudaraku, ambil alih pikiran-pikiran kita saudaraku. Ya, sehingga apa? Kualitas hidup kita pada hari itu pasti akan berbeda, saudara. Apakah Anda mengendalikan pikiran Anda? Nah, ini yang saya katakan tadi. Atau jangan-jangan pikiran Anda yang mengendalikan diri Anda. Apakah pikiran-pikiran saya mengendalikan saya, atau saya yang mengendalikan pikiran-pikiran saya? Tadi dikatakan bahwa ada 60.000 sampai 80.000 pikiran setiap hari. Pikiran mana yang kira-kira saudara mau ambil? Ya, dari 60.000 sampai 80.000 itu yang saudara pilih, ini yang aku mau pikirkan. Atau mungkin saja dari 60 sampai 80.000 itu saudaraku enggak ada satupun yang baik. Lalu saudara ambil keputusan, tidak, aku mau memikirkan ini. Selain daripada membaca firman saudara setiap hari, salah satu yang kami sukai dalam hidup kami adalah berdoa. Berdoa pagi-pagi hari saudara, pada pagi hari berdoa saudara. Kerap kali ketika berdoa pada pagi hari, Tuhan impartasikan isi hatinya kepada kami. Tuhan mengoreksi hidup kami. Ya, saudaraku, dia berbicara di dalam hati kami. Dan itulah sebabnya saudaraku, saya punya buku catatan sendiri. Ketika selesai berdoa, saya akan catat saudara. Apa yang Tuhan bicara kepada saya. Walaupun kadang-kadang agak bolong, ada bolongnya saudaraku. Tapi saudaraku, rutinitas untuk mencatat apa yang Tuhan bicara kepada kita itu penting sekali. Itu adalah bukunya, buku cinta kita dengan Tuhan saudara. Catat apa yang Tuhan bicara kepadamu. Ya, kerap kali saudaraku ketika saya mengulang-ulang, saya bolak-balik apa yang saya catat, apa yang Tuhan bicara kepada saya dikuatkan kembali saudara.
Jadi penting sekali, makanya saudaraku kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, nggak ada yang instan. Nggak ada yang cepat, saudara. Nggak bisa cuma modal semangat, saudaraku. Saudara lihat kalau cuma modal semangat, kayak Petrus. Tuhan ingatkan kepada dia, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi Petrus, saudaraku, berpikir begini. Waktu Tuhan peringatkan dia, saudaraku. Ya, berjaga-jaga. Dia bilang, sekalipun mereka ini semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saudara tahu, ketika tentara Romawi datang, apa yang terjadi, saudaraku? Petrus refleks, saudaraku, untuk apa? Dia refleks untuk apa? Pakai cara pola hidup yang lama. Dia ambil senjatanya, saudaraku, pedangnya. Dia potong kuping salah satu tentara Romawi dan Tuhan Yesus mengingatkan dia, saudaraku. Ya, setelah itu seperti firman Tuhan berkata, semua murid-muridnya lari. Lihat, mereka ada bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, 3 tahun. Itu saja tidak cukup membuat mereka tetap stay bersama-sama dengan Tuhan pada waktu Yesus sedang mengalami aniaya dan penderitaan. Ingat, saudaraku, kalau kita enggak tekun berubah pikirannya, saudara, ketika nanti kita dihadapkan dengan problem-problem hidup, respon-respon kita sama dengan dunia ini. Sama dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, saya kadang-kadang kagum melihat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, orang model saya ini, Tuhan bisa pakai juga ya Tuhan. Aduh, aku sadar Tuhan banyak kali yang perlu dirubah dalam hidupku. Saudara lihat. Itulah kasih karunia Tuhan. Lihat, Petrus ditinggalkan Tuhan enggak? Enggak. Ya, setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, waduh dia begitu kecewa, saudara. Kenapa? Respon otomatisnya belum berubah, saudara. Dia masih belum mengalami apa? Belum mengalami kedalaman perubahan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Responnya masih sama dengan sebelum dia, saudaraku, sebelum dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudaraku. Ya, nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa penting kita, ya, perlahan-lahan mengalami perubahan. Ya, coba lihat Petrus. Begitu dia gagal, begitu luar biasanya. Sama seperti Petrus kepada kita juga Tuhan lakukan hal yang sama. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi pada waktu Yesus bangkit, dia datang kepada Petrus dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Bayangkan betapa baiknya Tuhan kepada kita, saudara. Sesudah itu Petrus, saudaraku, seorang yang radikal di dalam Tuhan. Dan saudara tahu bahwa Petrus akhirnya mati, disalib, saudaraku. Tapi dia minta begini, kalau Tuhanku disalibnya seperti ini, saya disalibnya terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Saudara, lihat saudaraku, itulah sebabnya betapa pentingnya kita, saudaraku, mengalami ya pembaharuan pikiran kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bukan kita lagi, saudaraku, tapi hidup kita adalah firman Allah. Renungkan firman Allah. Jadi 2 hal yang saya mau bagikan hari ini. Bagaimana saudara bisa mengalami pembaharuan pemikiran? Renungkan firman Allah siang dan malam. Tadi Brother Lawrence, saudaraku, terus intim dengan Tuhan. Ya, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi lewat perenungan firman Tuhan dan doa yang terus menerus. Doa pagi hari seperti saya katakan tadi, itu begitu penting, saudara. Ya, banyak saudaraku, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali hal-hal yang Tuhan ubahkan. Saudaraku, lewat apa? Lewat doa, saudara. Jadi ketika saudara berdoa, dengarkan Tuhan berbicara kepada engkau. Jangan cuma begini, 1 jam aku berdoa, lalu saudara lihat jam, saudara enggak mengalami keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang kami berdoa, saudaraku, kami banyak cuman musiknya aja, yang gitarnya aja hanya yang dinaikkan kepada Tuhan, tapi kami banyak berdiam diri. Nah, itu waktu-waktu di mana Tuhan berbicara jauh di dalam batin kita, saudara. Nah, sama seperti firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang kekasih, kita terus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita.
sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Sekali lagi saya baca ulang. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya apa? Orang yang pikirannya sia-sia sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun dia mengaku dia anak Tuhan. Sekalipun dia mengaku dia pelayan Tuhan. Tetapi kalau pikirannya sia-sia, Alkitab berkata orang ini tidak mengenal Allah. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi ternyata kalau kita memiliki pikiran yang sia-sia, kita nggak bisa bersekutu dengan Allah. Ya, jadi orang yang pikirannya sia-sia tidak akan mengalami hidup persekutuan dengan Allah. Nggak mungkin. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apalagi yang berikutnya, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4:23 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan and be continually, terus menerus, renewed in the spirit of your mind. Jadi pembaharuan pemikiran itu terus menerus, terus. Sehingga hidup saudara, hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Jadi sekali lagi saudaraku, kualitas pikiranmu akan menentukan kualitas hidupmu sepanjang hari. Jadi mari izinkan waktumu membaca firman Tuhan, waktumu berdoa, memperbaharui kualitas pikiranmu. Sehingga dengan demikian engkau menjadi umat pemenang setiap hari dalam hidupmu. Mari kita berdoa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati baitmu, menikmati tempat kudusmu, bersekutu denganmu, duduk diam di kakimu, rasakan hadiratmu, nikmati pribadimu, biar dipuaskan umat yang mengasihimu, biar dipuaskan umat yang mencintaimu, biar dipuaskan umat yang hidup dalammu. Sebab itulah kerinduan kami, kerinduan kami. Biar ku puas memandang wajahmu, biar ku puas tinggal dalam hadiratmu, Yesus. Ku mau ceritakan semua kebaikanmu, kasih sayangmu, pengorbananmu, kebaikanmu. Ku mau ungkapkan semua, ku mau ceritakan semua, ku mau sampaikan semua padamu Bapakku. Ku mau beritahukan semua, biar puas jiwaku
nyanyian hatiku, kidung pujianku. Ku mau ceritakan semua, ku mau ungkapkan semua, segalanya. Kau yang terbaik, siapakah Allah yang memelihara hidupku? Siapakah Tuhan seperti Engkau, mencurahkan anugerah-Mu tiap hari, mencurahkan kebaikan-Mu tiap hari, melindungi jalanku tiap hari. Terlalu banyak Tuhan, begitu banyaknya yang telah Kau perbuat atas hidup kami umat-Mu Tuhan. Tidak dapat kami menghitungnya satu persatu. Lidah kami terbatas Tuhan, pikiran kami terbatas untuk mengenangnya. Terlalu banyak yang sudah Kau lakukan Tuhan, banyak yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Segala anugerah yang baik, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang daripada-Mu Tuhan. Kau tidak pernah mencobai dengan yang jahat umat-Mu Tuhan, tapi Kau suka memberikan jalan keluar. Bahkan ketika kami terpuruk, Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau berbicara dekat di hati kami, bahkan lebih dekat dari diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar kami seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan, kami naikkan dengan tulus hati.
Allah Immanuel, Dia yang menyertai umatnya. Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang berdaulat atas umatnya. Dia yang adil. Biar seluruh umatmu menyadari Tuhan, kehadiranmu yang begitu kuat, yang menentukan jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Tuntunanmu kami perlukan Tuhan. Seperti ketika Engkau membawa 2 juta bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tiang awan dan tiang api yang mengawali perjalanan mereka, membuktikan bahwa Engkau Allah yang menyertai umat. Biarlah Tuhan tiang awan dan tiang api hari-hari ini Tuhan menuntun langkah umat-Mu Tuhan. Kami tahu begitu banyak umat-Mu pada hari ini sedang bingung. Mereka coba untuk menerka bagaimana keadaan di masa depan. Bagaimana kondisi masa depan. Hidup mereka, keluarga mereka, bangsa ini. Tuhan, kami tidak berdaya menentukan masa depan kami Tuhan. Karena kami melihat di sekeliling kami orang-orang yang hebat yang kami berpikir mereka memiliki kuasa, kekayaan, kedudukan. Hari-hari ini Tuhan mereka juga dalam keadaan bingung. Tuhan, di manakah tempat yang aman kecuali Engkau Yesus? Dari manakah kami dapat pertolongan kecuali Engkau Tuhan? Tempat kami menggantungkan seluruh harapan kami. Tempat kami menggantungkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, ingatlah umat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kebingungan yang luar biasa. Karena pemutusan hubungan kerja. Dan ada banyak hal lagi Tuhan yang mereka lihat. Tuhan, damai sejahtera-Mu menudungi bangsa ini Tuhan. Menudungi umat-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menjadi kacau. Dan berpikir dengan pikiran-pikiran duniawi Tuhan. Belajar bergantung kepadamu sampai Engkau menjawab kami. Tuhan, ini masa-masa Engkau mendidik umat-Mu ya Allah begitu kuat Tuhan untuk melekat kepadamu ya Allah. Melekat kepada Engkau dan dengar-dengaran suara-Mu Tuhan. Sikiara nama ingat umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja-Mu ya Tuhan. Lewat pandemik yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus. Akan ada banyak terjadi perubahan demi perubahan. Pola hidup.
akan banyak karakter-karakter yang akan mengalami perubahan demi perubahan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuntunlah umat-Mu Tuhan Yesus. Bawa seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu melindungi mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melindungi mereka Tuhan. Jagai hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Allah. Itu yang kami doakan kepadamu ya Tuhan. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya jangan ada yang putus asa. Supaya tidak ada yang mengutuki Tuhan. Supaya tidak ada yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Memiliki pola pikir yang singkat. Pola pikir yang sangat nekat. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bentuk umat-Mu Tuhan Yesus. Syikiarana matala bagas. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah El Shaddai. Allah El Shaddai. Allah yang mengadakan. Allah El Shaddai. Syikiara labakase. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
yang Maha Tinggi memagari setiap pulau-pulau, desa-desa, kota-kota, dari ujung timur sampai barat, utara, selatan, perlindungan dari tempat Maha Tinggi. Mujizat Allah terjadi atas Indonesia. Mujizat Allah terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, dengarlah doa umat-Mu. Siang malam berseru-seru ke hadapan tahta hadirat-Mu ya Allah. Dengarlah ya Tuhan orang-orang-Mu yang benar. Berdoa siang dan malam Tuhan. Berganti-gantian Tuhan. Tanpa komando. Tanpa motivasi, Roh-Mu yang menggerakkan sendiri. Jesus, haleluya. Allah Roh Kudus. Kau yang melawat Indonesia Tuhan. Mujizat Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bala perlindungan dari tempat yang Maha Tinggi turun atas negeri kami. Menyelesaikan masalah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata kepada COVID-19, virus corona yang masih bercokol sisa-sisanya. Kami berkata, kami patahkan kuasa-Mu, kami hancurkan Engkau, tinggalkan negeri kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata kepada Engkau, tinggalkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Syikiara nama ta'ala bakar syikiara. Indonesia akan bangkit. Menjadi lumbung bagi dunia. Gereja akan menjadi jawaban atas Indonesia. Hikmat Tuhan atas umat yang hatinya tulus dan benar. Karena Tuhan yang akan menyingkapkan kehendaknya pada masa-masa sukar ini. Untuk melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Jagai ketahanan pangan bangsa kami Tuhan. Sikiara labaka sikiara. Biar hikmat Allah turun atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Seluruh umat-Mu sedang berdoa Tuhan Yesus. Mengharapkan pertolongan hanya daripada-Mu. Mengakui satu-satunya sumber pertolongan kami. Cuma Engkau Tuhan. Kami tahu pandemi ini akan berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kalau pemerintah kami Tuhan Yesus sudah mengumumkan untuk aktivitas boleh dilakukan pada bangsa kami Tuhan usia hingga 45 tahun. Tuhan, biarlah setiap orang boleh mentaati Tuhan Yesus protokol kesehatan, protokol segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Yesus Kristus, ubah cara pandang, ubah Tuhan Yesus karakter, kebiasaan yang selalu menolak, memberontak, menentang aturan pemerintah. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mendidik bangsa kami untuk belajar mentaati aturan pemerintah. Tuhan Yesus, kerjakan itu mulai dengan gereja-Mu. Mulai dengan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau gereja-Mu Tuhan hari-hari ini. Dengan taat Tuhan Yesus tidak melakukan ibadah. Bersama-sama seperti biasanya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Karena ketika kami berdoa sepakat 2-3 orang di tengah-tengah keluarga kami. Kau ada di sana. Pintu gereja tertutup. Tapi mesbah-mesbah di dalam keluarga demi keluarga, jutaan keluarga terbuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang melakukannya Tuhan. Kau yang mengerjakannya Tuhan Yesus.
Kami tahu pandemi ini bukan datang daripadamu. Karena Engkau tidak pernah mencobai dengan hal yang jahat Tuhan Yesus. Jikalau ada rancangan jahat dari manusia Tuhan Yesus. Tapi kejahatan tidak akan pernah menang. Karena Allah sumber kebaikan. Dia penguasa dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Syikiara laba 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 laba. Allah kami. Perlindungan dari tempat maha tinggi turun atas bangsa kami. Amin. Bagimulah segala pujian. Bagimulah segala hormat. Bagimulah segala kemuliaan. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak menerima penghormatan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan ilahi melanda bangsa Indonesia. Pertobatan demi pertobatan terjadi. Berita-berita yang luar biasa terdengar. Bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun ya Tuhan. Ada sebuah kesaksian-kesaksian yang luar biasa terdengar dari bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami tidak melihat sekarang. Tapi Roh Allah sedang menjalar bekerja pada hari ini. Masuk di satu rumah ke rumah yang lain. Satu hati kepada hati yang lain. Satu keluarga demi keluarga. Bahkan tanpa kegerakan apapun Tuhan. Sehingga tidak ada yang menyombongkan diri. Karena Allah sendiri yang bekerja. Roh Allah sendiri yang berinisiatif. Engkau yang melakukan kebangunan rohani. Dengan caramu. Dengan caramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Indonesia akan disebut dengan sebuah nama yang baru. Nama yang meninggikan Yesus. Nama yang mengagungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Indonesia.
Indonesia lahir di hati kami. Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Menjadi bahagian bagi Indonesia. Kami bukan cuma hanya mendengar, tapi kami mau menjadi bahagian untuk perubahan bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Jagai seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan di dalam nama Yesus. Amin.